Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found enough. Proses pembelokan arah mata angin di daerah khatulistiwa disebut dengan gaya Coriolis. Apakah yang dimaksud dengan gaya Coriolis? Gaya Coriolis adalah gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi, sehingga angin yang timbul seolah-olah terbelokkan ke kanan jika dilihat dari belahan bumi utara, dan akan terbelokkan ke kiri jika dilihat dari belahan bumi selatan. Gaya ini mengakibatkan adanya aliran gear yang berlawanan dengan jarum jam pada belahan bumi utara dan searah jarum jam di belahan bumi selatan. Efek putaran bumi menyebabkan suatu lengkungan atau gaya Coriolis, dan bila terjadi suatu lengkungan, maka timbullah kekuatan atau gaya sentrifugal yang mencoba menarik keluar dari pusat lengkungan. Kekuatan perputaran bumi atau gaya Coriolis menyebabkan pembelokan arah angin. Di belahan bumi utara, pergerakan udara dibelokkan ke kiri, dan di belahan bumi selatan, pergerakan udara dibelokkan ke kanan. Sebagai akibatnya, udara berbentuk pegas yang merupakan angin pusaran yang disebut angin siklon atau angin antisiklon. Untuk menghitung besarnya gaya Coriolis, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan 2W V sin 0. W dalam rumus mewakili kecepatan perputaran bumi atas sumbunya. V dalam rumus mewakili kecepatan angin yang bersangkutan. Sin 0 dalam rumus mewakili lintang di mana angin yang bersangkutan bertiup. Bisa kita lihat pada video ini, apabila tidak ada gaya Coriolis dan bumi tidak berotasi, maka angin akan bergerak lurus dan tidak terjadi pembelokan. Berikutnya adalah gerakan rotasi bumi berlawanan dengan jarum jam di belahan bumi utara. Tampak bola terbelokkan ke kanan karena efek Coriolis. Lalu pada video selanjutnya adalah gerakan rotasi bumi searah jarum jam di belahan bumi selatan. Tampak bola terbelokkan ke kiri karena efek Coriolis. Berikut ini adalah gambar peta dunia yang membagi wilayah belahan bumi pada dua bagian besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selanjutnya, arus laut muncul karena angin bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa dibelokkan. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan arus laut ke kiri terjadi di bumi bagian selatan. Pada umumnya, tenaga angin yang diberikan pada lapisan permukaan air dapat membangkitkan timbulnya arus permukaan yang mempunyai kecepatan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang cepat sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan, dan akhirnya angin tidak berpengaruh sama sekali terhadap kecepatan arus pada kedalaman 200 meter.